Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar di Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni'. Setelah selesai membahas tentang bab al-hajar, kita melanjutkan bab selanjutnya yaitu tentang al-wakalah atau wikalah. Taqra' Syekh. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab al-wakalah. Tasihhu bi kulli qawlin yadullu 'ala al-idhn. Bab wakalah dikatakan sah dengan setiap perkataan yang menunjukkan kepada izin. Al-wakalah atau wikalah dari sisi tinjauan lugatan atau tinjauan bahasa atau etimologi dari kata wakala yakilu wakala atau wikalah dengan makna fawwada yufawwidu tafwid, yaitu menyerahkan sesuatu urusan. Dalam firman Allah, "Man wakafa billahi wakila", maknanya seseorang menyerahkan urusannya, seluruh urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dari urusan dirinya, urusan semuanya, urusan jantungnya, urusan nafasnya, urusan ususnya, semua urusan dalam tubuhnya diserahkannya kepada Allah. Ini dinamakan tafwid atau wakalah atau tawkil. Ya. Dalam istilah yang dimaksud dalam terminologi para fuqaha dalam babul muamalat ini, dia berarti istinabatu jaiz at-tasarrufi mithlahu fima tadkhuluhu an-niyabah. Orang yang jaiz at-tasarruf, yang boleh bertasarruf. Sebelumnya telah kita jelaskan siapa orang yang tidak boleh bertasarruf. Tidak boleh bertasarruf adalah orang yang belum baligh, kemudian safi atau gila. Ini tidak bisa bertasarruf pada hartanya. Maka anak kecil yang belum baligh, yang punya uang umpamanya, lalu mewakilkan kepada orang dewasa, dia mengatakan, Om atau paman, tolong belikan saya sepatu yang bagus ya, ini uang. Ini tidak sah. Karena istinabatu jaiz at-tasarruf. Karena mewakilkan orang yang boleh bertasarruf. Sekarang dia tidak boleh bertasarruf, anak kecil. Ya. Maka ini tidak sah perwakilannya. Ya. Atau orang yang dewasa mewakilkan ke anak kecil. Nak, tolong beliin tuh tanah itu mau dijual. Coba tanya dan buat akad dengan dia. Ini pun tidak boleh. Ya. Tetapi jaiz tasarruf, orang yang jaiz tasarruf, dia sudah baligh, kemudian tidak safi, tidak cerdas, dan cakap mengelola harta dan tidak gila, dia mewakilkan ke orang yang semisal dia untuk melakukan apa yang boleh digantikan oleh pihak lain, orang lain. Berarti ada hal-hal, ada akad-akad yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain yang nanti akan dijelaskan oleh muallif. Di antaranya ibadah yang sifatnya badaniyah. Ya. Masuk waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang ke temannya, tolong sholat atas namaku ya. Zuhur 4 rakaat ke masjid. Tidak sah. Walaupun orang tadi mengatakan aku sholat atas nama si fulan. Maka tidak sah karena ini tidak boleh ada niyabah. Ada ibadah yang tidak badaniyah yang berkaitan dengan maliyah bisa digantikan oleh orang lain.
Anda berzakat, tidak punya waktu untuk menyerahkan zakat kepada mustahiknya. Anda wakilkan kepada teman atau saudara atau kerabat, tolong ini ada saya zakat 10 juta. Coba cari mustahik di sekitar kita, tetangga kita, tanyakan mana yang kurang biaya hidupnya, ya, berikan sepenuhnya sesuai dengan kekurangannya. Ya, lalu orang yang menerima wakalah ini datang ke tetangga yang menurut dia berhak, ditanyakan berapa umpamanya pemasukannya, dia mengatakan ya UMR lah Pak, 4 jutaan kata dia. Pengeluarannya berapa, pengeluaran pokok, biaya sewa rumah, biaya makan dan biaya yang penting lainnya. Dia mengatakan sekitar 6 jutaan Pak kata dia. Berarti kekurangannya 2 juta sebulan. Ini orang berhak bukan 10 juta, tapi 2 juta dikali 12, 24 juta. Tadi zakat ada 10 juta rupiah, itu boleh diserahkan semuanya kepada orang ini, dan orang ini masih berhak mendapatkan 14 juta lagi. Gitu cara. Ini boleh tadkhuluhun niyabah, walaupun zakat adalah ibadah, tapi dia adalah ibadah maliyah yang boleh tadkhulun niyabah, boleh digantikan. Begitu juga ibadah yang gabungan dari badaniyah dan maliyah, seperti ibadah haji. Ibadah haji ada perbuatan ibadah badaniyah. Badan orang tertentu. Ketika dan ada ibadah harta, yaitu biaya berangkat ibadah haji. Seorang memberikan biaya, orang tuanya sudah dalam keadaan uzur, tidak bisa berangkat haji, dan dia sudah wajib haji, diberikannya biaya haji itu kepada saudaranya yang sudah, anaknya atau siapa yang sudah pernah berangkat haji. Lalu dia berangkat haji. Ketika seluruh perbuatannya itu atas nama orang diwakilinya. Di sini ada ibadah mahdoh, tetapi ibadah mahdoh di sini mengikut, seperti sholat tawaf. Setelah tawaf kan sholatkan sunnah. Disunnahkan sholat 2 rakaat. Sholat ini, kalau sholat yang terpisah, tidak boleh dia digantikan, diwakilkan. Tetapi ini masuk dalam sebuah ibadah keseluruhan yang di sana ada maliyah dan badaniyah, maka dia menjadi boleh diwakilkan. Semua perbuatan orang yang mewakili orang yang ibadah haji tadi adalah atas nama orang yang mewakilkan kepada dia. Ya, itu dia wakalah. Baik. Di antara dalilnya, kita sebutkan beberapa dalil dulu sebentar Ustaz. Ya. Di antara dalilnya firman Allah Azza wa Jalla, Allah menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ila al-Madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Fab'athu ahadakum. Ini tentang kisah Ashabul Kahf, di mana mereka, beberapa orang anak muda, melarikan diri dari penguasa yang zalim yang menyuruh mereka untuk keluar dari agama Allah dan kembali kepada kesyirikan. Mereka lari masuk ke dalam gua dan tidur selama 300 tahun lebih. Ketika mereka bangun, lapar. Sudah 300 tahun, Masya Allah. Allahu Akbar. Bangun dalam keadaan lapar. Lalu, karena mereka menganggap tadi tidur dan bangun, mereka memikirkan bahwa pemerintahnya masih itu. Masih orang yang zalim tadi. Mereka mengatakan, udah jangan kita semua pergi ke cari tempat warung makan. Seorang saja. Fab'asu ahadakum. Wakilkan, utus satu orang pergi. Kalian biwarikikum hadhihi. Mana uang-uang perak kalian? Berarti uang perak bukan dari dirham, bukan baru. Sudah masa Ashabul Kahf sudah ada uang perak. Mana uang perak kalian? Kasih ke seorang pergi
datang pergi dia ke kota, lihat ayyuha azka ta'aman, cari makanan yang paling zaki, yang segar, yang sehat. Ya. Tapi dan nanti bawa makan ke sini, wal yatalattaf, pelan-pelan. Sembunyi-sembunyi, jangan beritahu orang siapa kita sesungguhnya. Allahu Akbar. Wala yash'iranna bikum ahada. Jangan sampai ada seorang pun yang tahu siapa engkau. Kata beliau. Ya, ini di sini ada akad wakalah, di mana jumlah Ashabul Kahfi tadi 8 atau 7 mereka atau 6 mereka menyerahkan kepada seorang yang pergi beli makanan ke kota. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah juga pernah mewakilkan. Seperti dalam beliau mewakilkan ketika beliau haji wada, beliau membawa 100 ekor hadi, unta. 63 beliau sembelih sendiri dengan tangannya yang mulia. Dan sisanya, apa sisanya? 27? 37 berarti ya. 37 beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih. Boleh akad wakalah. Nanti dalam berkurban pun boleh mewakilkan kepada kaum muslimin yang lain, DKM atau siapapun untuk menyembelihnya, seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan kepada Urwah bin Al-Ja'd Al-Bariqi untuk membelikan kambing untuk kurban, dan beliau berikan kepada Al-Ja'ad 1 dinar emas. Subhanallah, Urwah mencari kambing dengan 1 dinar yang biasanya harganya 1 dinar, dia malah bisa dapat 2 ekor kambing. Dia mencarinya agak ke pinggiran kota, dan di tengah jalan ingin membawa 2 kambing kepada Rasulullah. Ada orang yang menawar seekor kambingnya dengan 1 dinar. Dijual oleh dia 1 dinar. Ini namanya tasarruf fuduli. Tadi Rasulullah kan nggak suruh dia jual beli bisnis, enggak. Disuruh Rasulullahnya beli kambing. Tapi disuruh Rasulullah pun beli bukan 2, 1. Tapi dapat 2 dan 1. 2 dan 2 dijual 1-nya, dia bawa kepada Rasulullah 1 kambing dan 1 dinar. Kalau itu adalah manusia zaman sekarang, tentu dia bilang, Rasulullah kan mau kambing doang, nih kambing 1 dinarnya buat saya. Ini tidak amanah. Karena akad wakalah adalah akad amanah. Haram Anda ambil ini. Kecuali dari awal ada upahnya, ada fee-nya. Ya, ada kesepakatan fee, namanya akad ijarah, bukan akad wakalah lagi. Ya. Baik. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wakalah disyariatkan dan dibolehkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Dan memang ini konsekuensi hidup. Tidak ada orang yang bisa melakukan segalanya. Ya. Semua manusia terbatas. Yang maha berkuasa tanpa batas hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi makhluk terbatas. Siapapun Anda. Presiden pun ada wakilnya malah. Ada hal yang diserahkan kepada dia, diwakilkan. Ya. Siapapun hidup butuh wakalah. Akad ini berarti akan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kemudian muallif berkata, wasihu hadza syekh. Wa yasihhu al-qabulu ala tasihhu bi kulli qawlin yadullu ala al-idhan. Bagaimana akad wakalah tadi? Bagaimana bentuknya? Sah akad wakalah dengan setiap ucapan yang menunjukkan atas izin. Ya. Dia mengatakan, ya, ini kue saya buat di rumah, tolong jualkan ya. Tolong jualkan. Berarti ini mewakilkan untuk menjualkan. Atau dia mengatakan, ini uang, tolong belikan. Walaupun tidak menyebutkan saya wakilkan kamu, saya kuasakan kepada kamu, tidak menyebutkan akad wakal, tapi perkataannya itu menunjukkan atas izin. Ya, ini muallif mengatakan perkataan.
apakah dengan perbuatan tanpa berucap juga sah atau tidak? Wallah ta'ala alam, yang dipilih oleh banyak ulama dan Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sah dengan perbuatan. Kecuali dalam mazhab Syafi'iyah yang mereka tidak mengatakan sah dengan perbuatan dalam berakad, itu harus ada ijab dan qabul dengan ucapan. Dengan perbuatan umpamanya Anda tidak ngomong, ya, hanya bawa orang Anda lihat orang taruh makanan di sana di sebuah warung yang banyak orang taruh makanan, Anda juga taruh makanan di sana untuk diwakilkan dijualkan. Ini juga masuk akad wakalah walaupun tidak dengan lafaz. Wasil Syekh. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه. Dan dikatakan sah penerimaan perwakilan secara langsung atau dalam jangka waktu dengan setiap perkataan atau perbuatan yang menunjukkan kepadanya. Ya, tadi ijab Nah, sah dengan perkataan yang menunjukkan bahwa dia mewakilkan. ya. Orang yang diwakilkan tadi, yang punya warung, sah walaupun dia jawab, "Bu, tolong jualkan punya saya ya Bu ya, kue saya Bu." Ya, dia ibu itu lagi sibuk, lagi nulis segala macam. "Bu, tolong ya Bu ya, udah sekian lama." "Oh iya ya, udah taruh aja." Berarti dia sudah menerima. Au fi'lin dal, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Atau dengan perbuatan dia ngangguk doang. Tadi dia tadi ya udah itu pergi. Sah insyaallah taala. Cukup Ustaz. Nah, cukup sampai sini. Jazakumullah khair Ustaz, pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan yang terbaru dalam bab ini, yaitu perwakilan. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya terkait dengan bab ini untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kami akan angkat dari pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Baik, silahkan yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Taufik di Aceh Ustaz. Ahlan Pak Taufik, silahkan. Begini Ustaz, Anda mau tanyakan tentang waris. Silakan. Iya. Ini kebetulan yang meninggalkan 3 anak perempuan. Yang meninggal siapa namanya Pak Taufik? Biar jelas. Pak Umar. Pak Umar wafat tahun? Ya, istrinya udah duluan wafat. Pak Umar wafat tahun kapan? Tahun 1439 Hijriah Ustaz. 39 Hijriah. Kemudian istrinya sudah wafat sebelumnya. Ketika dia wafat berarti anak istrinya sudah tidak ada. Istrinya sudah tidak ada. Dan tidak nikah lagi gitu kan berarti? Ya Ustaz. Tidak nikah lagi kan ya? Tidak Ustaz. Terus? Kemudian yang bapaknya ini, Pak Umar ini mempunyai 3 orang laki-laki Ustaz. Sebentar. Orang tua dari Pak Umar masih hidup? Orang tua Pak Umar? Ustaz. Tidak ada lagi. Tidak, sudah meninggal. Anak Pak Umar berapa orang? Nah, Pak Umar tiga-tiganya perempuan Ustaz. 3 perempuan. Terus? Pak Umar ini mempunyai adik 3 orang laki-laki Ustaz. Perempuan? Ada? Adik perempuan? Ada. Ada? Semua Ustaz. 3 saudara laki-laki ya? Ya Ustaz. Perempuan berapa saudarinya? Nggak ada saudarinya Ustaz. Laki-laki semua. Ini saudara masih hidup semua 3-tiganya? Masih hidup semua Ustaz. Ya. Pembagiannya adalah 3. Pak Umar tidak punya anak laki-laki atau anak laki-laki sudah meninggal? Tidak ada. Perempuan semua anaknya Ustaz. Semuanya anaknya adalah perempuan. Berarti bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal juga berarti? Nah, semua Ustaz. Ya berarti 2/3 untuk saudari perempuan, sisanya 1/3 untuk 3 saudara laki-laki, dibagi rata. Anak perempuan 2/3. Anak perempuan 2/3, Nah, sisanya 1/3 untuk
anak laki-laki tadi. Ya, Ustaz. Naam. Allah barik fiik. Berarti ini saya mau tegaskan, berarti wali mendapat hak, Ustaz, ya? Tidak mutlak hanya untuk anak perempuan, Ustaz, ya? Kata Rasulullah SAW, alhiqul faraida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Kata Rasulullah SAW, berikan harta warisan itu kepada ahli faraid. Ahli faraid itu yang Allah sebutkan bagiannya di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 10, 11, 12 dan 176 ada ahli waris yang Allah sebutkan. Anak perempuan kalau 2 atau lebih 2/3 kata Allah. Kalau 1 orang setengah kata Allah. Kemudian ibu 1/3 kalau tidak ada anak. Kalau ada anak 1/6. Bapak juga 1/6. Ini mereka disebutkan oleh Allah ada dapat bagian yang ada per-pernya. Jelas? Setelah dibagikan kepada yang ada pernya masih ada sisa. Dalam kasus ini kan ada sisa. Ya, Ada sisa 1/3. Maka kata Rasulullah, fali aula rajulin dzakar. Maka untuk lelaki yang terdekat dengan si yang meninggal dinamakan dengan asobah. Urutan asobah itu adalah anak laki-laki. Dia Pak Umar enggak punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan Pak Umar tidak punya cucu laki-laki dan anak laki-laki. Kalau tidak ada, dia berurut ini. Pindah ke bapak. Bapaknya juga sudah meninggal. Kalau bapaknya sudah meninggal, pindah ke kakek. Kakeknya juga sudah meninggal. Kalau kakek sudah meninggal, ya pindah ke saudara, dan di sini ada saudara laki-laki. Naam, Ustaz. Ya. Naam. Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan, akhi, barakallahu fiik. Demikian jawaban yang disampaikan dan semoga bermanfaat. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Silahkan. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Saya dari Batam. Baik. Silahkan umur. Nama saya Nurlis. Masya Allah. Silahkan. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, Ya, benar. gini, ya, kita punya misalnya kita punya simpanan di bank 100 juta. Nah, terus alhamdulillah ada di rumah ada kos-kosan. Ya. Kita 7 kamar. Jadi tiap bulan saya mengeluarkan zakat malnya berapa dapat sebulan. Jadi apakah itu telah, saya kan kalau uang di bank itu kan sekali setahun jual zakatnya Pak. Jadi apakah sudah bisa saya membayar dari zakat mal itu saja, apa tiap bulan, tiap tahun saya mengeluarkan zakat uang di bank? Ibu Nurlis, Ya. ya, ijma' para ulama hatta yahul al-haul untuk zakat uang itu berlalu 1 tahun. Ya, Anda punya uang 100 juta. Kapan menentukan haulnya? Semenjak awal Anda punya uang sampai senisab. Senisab itu 85 gram emas. Sekarang mungkin harganya sudah 65 juta nisabnya. Karena emas sekarang 700 lebih. Ya. Maka semenjak Anda punya uang 65 juta, umpamanya itu Anda kumpulkan dengan bertahap, pada saat sampai 65 juta atau senilai 85 gram saat itu, tentukan tanggal hari itu. Umpamanya tanggal Anda ingat-ingat tanggal 10 Sya'ban umpamanya. Maka 10 Sya'ban tahun depan, Anda 10 Sya'ban pertama ketika sampai 65 ini, sampai Sya'ban tahun depan biarkan saja. Mungkin Anda masuk, bertambah, berkurang. Selagi masih di atas nisab 65, di Sya'ban tahun depan lihat lagi berapa uang Anda. Baik yang dari kontrakan, dari yang lain, manapun, ya, atau hibah dari anak, atau dari orang tua, atau dari kerabat, atau dari waris, gabungkan semuanya.
Di 10 Sya'ban tahun depan itu dari uang 65 alhamdulillah sekarang nilainya 400 juta. Ininya nominalnya. Maka zakat Anda bukan dari 65 tapi dari 400 juta kali 2,5%. Berarti keluar umpamanya 10 juta. Anda berikan kepada fakir miskin. Begitu tata cara berzakat harta rupiah. Jadi kalau kita keluarkan tiap bulan itu tak bisa ya Pak ya? Ya kan? Bukan tidak bisa Ibu. Bisa. Kalau sudah sampai nisab, sebagian para ulama membolehkan mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempo wajibnya. Kalau Ibu keluarkan setiap bulan itu kan belum tempo masuk tempo wajib. Kan wajibnya setiap tahun. Ya. Umpamanya Ibu sudah berzakat di 10 Sya'ban tadi. Ramadan dapat lagi uang Ibu zakat lagi. Syawal dapat uang dapat zakat lagi. Ini kan belum waktunya berzakat tapi Anda sudah berzakat. Untuk zakat boleh. Beda kalau dengan ibadah yang lain seperti sholat, Anda sholat zuhur sebelum masuk waktunya tidak boleh. Tapi kalau zakat boleh berdasarkan bahwa Rasulullah pernah meminta kepada menarik zakat dari Abbas bin Abdul Muttalib untuk setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan ketika negara membutuhkan biaya besar untuk perang. Bisa dipahami? Boleh ya tiap bulan saya keluarkan nggak? Boleh, nanti dihitung lagi di akhir dia ketika tadi haulnya. Apakah sudah cukup atau berlebih atau berkurang? Kalau sudah cukup pas ya selesai. Kalau kurang Anda tambahkan lagi. Kalau berlebih ya apa boleh buat? Nggak mungkin ditarik dari fakir miskin lagi. Saya lebih uang kemarin ya tidak mungkin. Sedekah lah. Ya dianggap sedekah sunnah. Ya. Oh gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Ya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairah Bu Nurlis di Batam. Dan semoga jawaban yang disampaikan dapat manfaat buat Ibu dan juga bagi kita semua. Barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan yang ketiga. Baik, sudah masuk, silahkan. Baik, halo. Halo. Iya, silahkan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Pak Allah di Sulawesi. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Silakan. Bolehkah kalau saya bikin wasiat untuk anak-anak saya? Ibu bikin wasiat untuk anak-anak? Iya. Tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan wa'atu Tidak boleh. Dengar dulu Ibu. Rasulullah mengatakan wa'atu kulladzi haqqin haqqahu ala wasiyata liwarith. Berikanlah setiap yang berhak menerima waris haknya dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Anak kan adalah ahli waris dari ibu. Iya. Oh, ini berlaku juga untuk harta ibu, Pak Ustaz ya? Harta siapa aja yang kepada ahli waris tidak boleh. Oh iya Pak. Kalau mau kasih hibah Anda berikan boleh. Kalau hibah itu serah terimakan pada saat hidup. Sekarang Anda punya umpamanya sawah 10 petak atau 10 tempat, Anda katakan, ini yang sawah pertama aku hibahkan kepadamu, kedua aku hibahkan kepadamu, yang kedua, dan seterusnya. Ambil, pakai sekarang. Ambil dan mereka terima dan mereka pakai. Kalau ada sertifikat tanah, pindahkan ke nama mereka, itu boleh. Nanti ketika wafat tidak dibagi waris, karena sudah Anda berikan hibah kepada mereka. Hanya dibagi waris harta yang belum diwasiatkan. Jadi kalau umpamanya di balik nama itu surat-suratnya, berarti dia itu sudah hak dia. Sudah hak dia, tidak ada lagi bagi waris. Oh iya. Terima kasih Pak Ustaz. Termasuk ibu juga Pak Ustaz ya? Apa? Termasuk untuk ibu juga begitu. Untuk ibu wasiat tidak boleh. Tapi kalau Anda berikan hibah boleh. Anda berikan mobil umpamanya ke ibu untuk kebutuhannya boleh. Oh iya, tapi tidak bisa berwasiat juga buat dia. Tidak bisa. Iya, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, Ummu wa jazakillah khairah dari pendengar Sulawesi. Barakallahu fiik. Taib.
Jazakallah khairah. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Baik, sambil kita menunggu, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya, yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, dari pendengar kita Ustaz, bagaimana hukumnya ketika seorang ayah yang wafat dan tidak meninggalkan anak, kemudian dia menghibahkan hartanya seluruhnya ke anak angkatnya Ustaz pada saat hidup. Sebentar. Seorang ayah Nah, tidak punya anak. tapi dia mengangkat anak. Ayah namanya. Mohon maaf, seorang bapak ya. Seorang suami, Suami. seorang laki-laki Taib. gitu bisa. Di Karena revisi, nggak bisa dikatakan ayah. baik, direvisi pertanyaannya, pendengar. Ya, seorang laki-laki yang tidak memiliki anak, tapi dia memungut anak, Ya. kemudian dia serahkan seluruh hartanya. Istrinya berarti sudah meninggal atau gimana? Istrinya sudah meninggal, benar. Hmm. Kepada anak angkatnya, Ustaz. Dia hibahkan semuanya. Bagaimana hukumnya apabila saudara laki-lakinya menuntut hak warisnya? Jazakallah khair. Sekarang sudah wafat ini. Sudah, Ustaz. Dihibahkan waktu dia hidup. Nah, Dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit akan meninggal. tidak disebutkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, karena berbeda kondisinya dalam keadaan sakit akan meninggal atau dalam keadaan sehat. Masya Allah. Ya. Orang yang dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal hidupnya, Nah. dia menghibahkan seluruh hartanya boleh. Baik. Umar membawa setengah hartanya dalam perang Jaisul Usrah, perang Tabuk. Nah, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Berarti dia menghibahkan seluruh hartanya, tapi dalam keadaan sehat dan normal. Tapi dalam keadaan sakit akan meninggal, di sini ada kemungkinan tuhmah, ada kemungkinan hal untuk lari agar sebagian ahli waris tidak mendapatkan hak itu. Masya Allah. Ya, maka tergantung itu kondisinya. Kalau dalam keadaan sehat dan sudah serah terimakan seluruhnya, berarti dia mau tinggal di mana lagi? Kan rumah sudah diserahkan kepada anak angkat. Ya, nah. Ini sebuah perbuatan yang tidak baik. Ya. Masya Allah. Kalau saja Rasulullah SAW mengatakan as-sulus was-sulusu katsir. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya punya anak seorang perempuan. Ya, aku ingin mewasiatkan seluruh hartaku untuk Allah dan Rasulnya. Terus dia sakit, walaupun sakitnya nggak jadi meninggal, cuma dia sakit, dia waktunya berwasiat. Maka Rasulullah mengatakan, tidak boleh seluruh hartamu. 1/2 ya Rasulullah, kata Rasulullah, 1/2 tidak boleh. 1/3 ya Rasulullah yang kuwasiatkan, as-sulus was-sulusu katsir atau kabir. 1/3 boleh, tapi pun itu masih besar. Kalau 1/4, 1/5 lebih baik itu sebetulnya. Tapi karena dia ingin 1/3, Rasulullah sudah membolehkan batasannya 1/3. Ya. Maka bila seseorang ingin menghibahkan, ingin berwasiat, ya, itu ukurannya. Beda wasiat dengan hibah. Kalau wasiat dia dalam keadaan nanti diserah terimakannya setelah meninggal. Kalau hibah pada saat hidup. Ya, kalau hibah yang kemudian tidak terjadi serah terima, dia menjadi warisan. Dalam hal ini kasusnya sudah diserah terimakan atau belum? Di sini kasusnya sudah serah terimakan, diakui oleh anak pungutnya, Ustaz. Sudah ada data-data Tidak disebutkan. kalau sertifikat nomor sudah pindah balik nama. Cuman yang kasihan dia tinggal di mana? Nah. Ala kulli hal ya udah. Nah. Secara hukum legal tentu kalau sudah atas nama dia siapapun nggak bisa nuntut. Nah. Ya. Baik, Wallah. Ustaz. Jazakumullah khairan, demikian pendengar yang Cuman pelajaran bagi kaum muslimin yang muslimat masih hidup. Nah. Kalau berwasiat atau memberikan hibah, ya sebaiknya tidak lebih dari 1/3 harta Anda. Karena Anda masih butuh untuk hidup. Baik. Barakallahu fiik. Allah. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Ashraf di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukum meletakkan kotak amplop di acara walimatul urs? Apakah termasuk hal yang itu meminta yang terlarang, Ustaz? Meminta-minta. Yang terlarang. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah termasuk meminta-minta? Ya, saya kira beda adat istiadat dan kondisinya. Kalau
kotak itu dipegang dan diangkat-angkatkan, ya. Setiap orang yang lewat isi ya, itu jelas meminta-minta. Seperti yang kita lihat di sebagian jalanan kaum muslimin ada yang melakukan demikian. Ini bagian dari minta-minta, ya. Tapi dalam keadaan umpamanya walimahan, resepsi pernikahan, ya, ditaruh kotak bagi yang ingin untuk memberikan hadiah atau hibah, menurut saya bukan termasuk minta-minta. Wallahu ta'ala alam. Kenapa? Karena kalau tidak begini akan repot si yang punya acara resepsi pernikahan anaknya. Setiap orang salam, Pak, amplop sekalian pegang ke dia. Hah? Pak, hadiah untuk anak bapak. Pusing dia, motor di mana, lagi tamu lagi banyak amplop di sini. Ya, itu kalau satu orang. Kalau jumlah orangnya ada 500, begini mana? Dia butuh karyawan lagi tuh, kanan kiri jadi wakil pegang uang. Kalau lebih baik taruh di depan. Ya. Maka wallah, menurut saya ini tidak termasuk minta-minta, itu memudahkan orang yang ingin memberikan hibah. Yang tidak ada masalah kan nggak pernah ditanyakan. Kamu udah teramplop tuh belum? Kalau nggak boleh makan. Maka ini tidak termasuk minta-minta. Tidak mengapa, Pak. Ya, berbeda kondisi ya. Kalau yang di jalanan umum sengaja membawa tempat kotak untuk orang berderma, ini sampai bagian dari minta-minta. Ini kan sama artinya juga, ya. Anda lembaga yayasan amal umpamanya atau apa, Anda taruh kotak maupun taruh nomor rekening. Apakah juga minta-minta taruh nomor rekening? Ya. Atau ketika nikah dalam undangan, kami tidak menyediakan tempat kotak untuk naruh uang. Kalau mau kirim uang, ini nomor rekening kami di Bank X Syariah umpamanya. Ini lebih parah minta-mintanya ini. Dia ingin langsung pakai cashless. Wallahu ta'ala alam. Nah, alhamdulillah. Jazakumullah khair, demikian pendengar yang bertanya. Tapi kalau tidak ada ini bagaimana? Lebih bagus. Tapi dengan syarat Anda mengatakan di awal Anda sampaikan kepada para undangan, alhamdulillah kami, keluarga kami senang kedatangan Anda dan kami tidak menyediakan kotak dan tidak menerima amplop. Karena di adat istiadat di kita sudah ada bawa amplop setiap ada yang resepsi pernikahan. Berbeda kalau Anda di sebagian masyarakat, nggak tahu saya di Indonesia. Saya pernah dulu di Riyadh menghadiri pernikahan teman kuliah S2 saya di sana, orang Arab Saudi. Itu memang tidak ada kotak amplop, memang tidak ada. Memang kebiasaan mereka di situ dan pun tidak ada di tempat yayasan mereka kotak amplop. Anda ke Masjidil Haram, ada di situ kotak untuk yang mau nyumbang kebutuhan Masjidil Haram biaya operasional, tidak ada kan. Masjid Nabawi juga tidak ada. Masjid-masjid umum masyarakat juga tidak ada. Ya, juga tidak ada. Itu beda kondisi. Kalau Anda mengatakan, tentu dengan diberitahukan sebelumnya biar tidak terjadi tadi orang ngasih amplop, Anda sedang duduk bersama tamu, kan malah suasananya tidak terganggu. Ya, sampaikan kalau memang ingin membuat suatu kebiasaan yang baik, memulai sebuah kebiasaan yang baik tentu dengan cara yang baik juga. Dan tidak mungkin juga nanti orang berikan hadiah, Anda tolak. Kan sudah saya beritahukan tidak boleh amplop, tidak terima amplop kami. Ya, juga tidak bagus. Karena Rasulullah SAW la taruddul hadiyah, bersabda, ajibud da'iya wa la taruddul hadiyah. Kalian jawablah undangan, penuhilah undangan orang, dan jangan kalian tolak hadiah. Ya. Maka hukum menolak hadiah dilarang oleh Rasulullah SAW, dan setiap dilarang Rasulullah minimal hukumnya makruh kalau tidak sampai pada haram. Hukum asalnya adalah haram. Ya. Malah haram Anda menolak di hadapan orang ramai tadi. Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah khair atas penjelasan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Masih kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah lembaga sosial atau yayasan menerima dana riba kemudian menyalurkannya
di mana dalam hal ini yayasan atau lembaga sosial tersebut memberikan info kepada kaum muslimin tentang hal itu, yaitu dia menerima dana riba dan menyalurkannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah tidak termasuk memberikan peluang kepada mereka untuk justru malah tetap bermuamalah dengan riba? Ustaz, jazakumullah khair. Wallahu ta'ala alam. Beda-beda kondisi dan keadaan ya, akhi. Nah. Kalau umpamanya Anda lembaga yayasan sosial kemudian memudahkan orang untuk, yang jelas pasti saya yakin tujuan dari yayasan sosial bukan menginginkan orang membuat akad riba sehingga dapat bunga ribanya dan kemudian agar tersalurkan. Tidak. Mereka bertujuan membantu orang yang bertobat dari riba. Jangan disalahpahami. Orang yang bertobat dari riba, ada deposito rekening di bank riba, dapat bunga sekian, ya, dapat bunga umpamanya sekitar 50 juta. Dia tahu ini hukumnya haram dan riba dan dimurkai Allah. Ya, lalu dia salurkan ke fakir miskin atau kemaslahatan umum. Dia nggak tahu uang sebanyak ini mana fakir miskin. Ya. Maka kalau ada yang membantu, kami memiliki database fakir miskin. Anda mau serahkan sendiri silahkan ini. Kalau kami yang menyerahkan wakalah, kau wakilkan kepada kami lakukan. Ya. Apakah membantu orang berbuat riba? Tidak, Anda membantu orang yang bertaubat. Dan sangat bagus kalau umpamanya orang yang memberikan menyalurkan dananya kepada yayasan tadi, pihak yayasan menanyakan, Pak, mohon maaf, bukan maksudnya menyinggung, tetapi kami menyalurkan membantu orang yang bertaubat. Apa artinya? Bapak rekening di bank riba sudah ditutup belum? Belum, kata dia. Berarti belum bertaubat Bapak. Ya, tutup dulu rekening Bapak, berarti Bapak bertaubat, uang tadi baru kami salurkan. Ya. Ini selayaknya lembaga sosial demikian. Masya Allah. Allah ya barik. Baik, jazakallah khair. Demikian akhi yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan pesan singkat cukup banyak terkait dengan wakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang menjadi pertanyaan kami Ustaz, ketika ada saudara yang menunaikan ibadah haji atau umrah, kami meminta untuk diberikan sesuatu di sana, apakah yang termasuk juga mimbab wakalah? Dalam keadaan kami belum menyerahkan uang. Oke, jazakallah khair. Ini bukan wakalah namanya. Ini berhutang dan wakalah. Allah. Dua kan. Wakilkan dan pakai uangmu dulu. Berarti ada akad qard di sini. Hukum asalnya boleh bila tidak ada pertambahan. Ya. Kemudian yang penting juga diperhatikan setelah dibelikan, kalau orang yang dibelikan tadi menghadiahkan kepada yang berhaji ini, jangan terima, dia belum bayar. Kalau tidak terima berarti terjadi riba. Karena ada pertambahan. Ya. Nanti dibelikan ajwa 5 kilo, harganya umpamanya 2 juta. Umpamanya. Atau 1 juta. Ya, ajwa 5 kilo 1 juta. Diberikannya hadiah kepada Anda setengah kilo. Ya, berarti atau 1 kilo biar gampang. Berarti Anda pinjamkan dia 800.000, dia bayar 1 juta. Ya, tapi suruh dia bayar dulu 1 juta. Setelah itu kalau kamu hadiahkanlah ke saya. Masya Allah. Ya, ini juga dalam kehidupan sehari-hari Anda mewakilkan kepada teman yang sedang berada di mana begitu, Anda katakan tolong belikan makanan fulan, kuliner fulan X, belikan. Setelah dibelikannya, ya sebelum dibayar, belum belajar, ayo makan bareng-bareng. Jangan ikut makan. Karena kalau makan Anda terkena ribanya. Ya. Karena yang dibayarnya lebih besar daripada yang Anda belikan. Karena sebagian Anda makan. Ya, kecuali illa ajri bainahu wa bainahu qabla dzalika. Kalau biasa antara Anda dengan dia saling memberi, saling berbagi. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza aqrada ahadukum qardan fa uhdiya ilaihi aw hamalahu fi dabbatihi
فلا يركبها ولا يقبلها إلا أجري بينه وبينه قبل ذلك. Bila seseorang meminjamkan orang yang lain, lalu si penerima pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman atau memberikan jasa tunggangan kepada pemberi pinjaman. Kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya. Ini hadiah yang terlarang. Hadiah yang haram karena riba. Jangan terima hadiahnya dan jangan naiki tunggangannya kecuali sudah biasa terjadi hal saling berbagi sebelumnya. Ya, kalau antara Anda dengan dia minta pesankan belikan pakai uang Anda dulu. Sebelumnya tidak pernah ngajak makan, tapi ini dia ngajak, jangan ikut makan dulu, bayar dulu. Agar tidak terjadi riba. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair pendengar dan pemirsa JTV. Demikian beberapa pertanyaan dan juga ada faedah yang sangat bermanfaat dari pertanyaan tersebut. Semoga ini menjadi ilmu bagi kita. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di line telepon. Kami angkat kembali. Silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Ibu Evi Palembang, Ustaz. Silakan Ibu Evi. Saya mau tanya, Ustaz, tentang perkebunan sawit yang plasma ini, Ustaz. Bagaimana Ibu plasma itu? Kita kan di kampung ya, mendapatkan satu lahan sawit dari pemerintah setempat, gitu, Ustaz. Tanah milik Anda atau milik pemerintah? Milik pemerintah, Ustaz. Terus Anda sebagai apa? Ya, itu kan tanah desa, Ustaz ya. Nah, kemudian Terus? pemerintah setempat itu membagikan setiap warga tanpa terkecuali, kaya, miskin, kan dibagi semua itulah. Dibagi lahan dan sudah ada pohon sawitnya sekalian. Nah, sekarang yang ini lahan tersebut dikelola oleh pemerintah setempat itu, Ustaz. Sama PT gitu ya. Nah, kemudian lahan tersebut ada hasilnya gitu. Nah, hasil dari lahan tersebut kita mendapatkan hasilnya walaupun sedikit gitu, Ustaz. Itu Ya. hasilnya itu haram apa halal buat kita sebagai warga itu, Ustaz? Baik. Wallahu ta'ala alam. Kalau tidak ada satupun pengeluaran biaya dari Anda, hukum asalnya ini adalah hibah. Pihak pemerintah menghibahkan, ya, sementara ini yang saya pahami, pemerintah menghibahkan kepada warganya, warga desanya, hasil dari sawit di desa tersebut, maka hukum asal hibah adalah boleh. Oh, boleh, Ustaz. Insya Allah. Tapi perusahaan itu nggak jelas ini, Ustaz. Itu hasilnya berapa itu. Namanya hibah, jelas tidak jelas tidak masalah. Oh, Gharar boleh. boleh, Ustaz ya. Boleh gharar. Anda diberi orang hadiah tertutup, bisa jadi yang isinya adalah emas 2 kilo, bisa jadi cuma adalah makanan gorengan. Tapi namanya hadiah boleh. Oh, ya begitu, Ustaz. Ya, soalnya belum kita dipergunakan karena masih takut kalau masih ragu kalau Ya. Yang saya pahami dari pertanyaan Ibu itu masih hibah bentuknya, Ibu boleh. Tapi kecuali nanti saya dapat informasi terbaru lagi yang lain, wallahu ta'ala alam. Oh ya. Syukran, Ustaz. Ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Evi di Palembang tadi ya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kita atau kami menggunakan layanan aplikasi online di beberapa layanan untuk membeli makanan di tempat tertentu? Hukumnya bagaimana, Ustaz? Sebagai wakil dari apa yang kami inginkan, Wakil dari apa yang kami inginkan. membeli makanan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Mekanisme yang terjadi sesungguhnya adalah seseorang mewakilkan kepada driver, pengendara online Nah. untuk membelikan sesuatu. Nah. Umumnya yang terjadi adalah si driver ini membelikan pakai uangnya. Kalau umpamanya driver Anda suruh ke rumah dulu, atau Anda transfer uang ke rekening si driver tadi, itu berarti wakatnya wakalah betul. Seperti Anda titip uang ke tetangga, dia mau ke pasar atau mau kemana, tolong belikan ini, itu betul wakalah. Wakalah untuk membeli. Ya. Ada penyerahan uang. Ada penyerahan uang.
Kalau tidak ada penyerahan uang, berarti di sini ada akad pinjam uang. Oke. Di mana driver tadi meminjamkan uang atas nama Anda dan dia membelikan barang yang Anda inginkan. Enak. Ya. Kemudian dia mengantarkan makanan yang Anda pesan sesuai dengan harga yang Anda pesan, yang sudah dia pinjamkan uang, dan dia kenakan Anda upah dia dari tempat, dari posisinya menuju tempat makanan tersebut, toko kuliner tersebut, dari toko kuliner ke rumah Anda. Nah. Ya, di sini ada akad sewa menyewa, namanya akad ijarah. Dan bergabung akad pinjaman dengan akad sewa menyewa. Enak. Rasulullah SAW melarang penggabungan akad ini. Insyaallah. Rasulullah melarang menggabung akad pinjaman dengan akad jual beli dan sewa menyewa bagian dari akad jual beli. Rasulullah mengatakan, la yahillu salafun wa bay'un. Tidak sah, tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Ya, pemberian biaya transport tadi jelas akad jual beli jasa. Nah. Maka dengan demikian terjadi hukumnya haram. Allah. Dan juga mengandung unsur riba, karena dalam beberapa kasus yang saya ketahui bahwa biaya transportasi antara membelikan makanan dengan orang naik kendaraan lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi di sini? Tentu karena ada pinjaman tadi. Kalau Anda umpamanya mengatakan sini kendaraan bawa saya ke sini, ke tempat makanan saya beli sendiri, antar saya ke rumah lagi. Itu biaya transportnya lebih murah daripada Anda hubungin dia, tolong belikan dan bawa ke rumah. Biaya transportnya lebih murah. Kenapa? Karena ini orang yang naik. Kalau itu ada akad pinjaman, di sini tidak ada pinjaman. Maka jelas ini selain hikmah dari larangan Rasulullah SAW, penggabungan akad tadi, kemunculan riba, dan di sini betul muncul riba. Sama juga banyak dalam akad di para para tukang ijon, para agen-agen yang di masyarakat umum, para petani, para nelayan yang butuh biaya untuk hidup sampai mereka mendapatkan hasil panen dan tangkapannya, mereka pinjam uang kepada para tukang ijon tadi. Untuk beli pupuk, untuk biaya hidupnya, dan segala macamnya, ya, beli pestisida. Si pemberi pinjaman mensyaratkan kamu harus jual hasil panenmu atau tangkapanmu kepada saya. Tentu harganya di bawah harga pasar agar dia mendapat keuntungan. Kenapa dia bisa menekan? Karena ada pinjaman tadi. Karena itu diharamkan menggabungkan dua akad ini. Dan bahkan skala nasional, skala bernegara umpamanya. Jelas negara yang punya pinjaman ke negara yang lain, negara yang berikan pinjaman bisa menekan negara tersebut. Karena itu hikmahnya, bila Rasulullah mengharapkan sesuatu, jauhilah dan hindarilah agar tidak menjadi kerusakan di dunia sebelum di akhirat. Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya dan cukup banyak. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon. Silakan, masih ada beberapa waktu bagi Anda yang bertanya secara langsung. Baik, kami angkat kembali. Silakan. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Umur Rafif dari Jakarta. Silakan Umur Rafif. Ustaz mau nanya tentang hadiah. Ya, Ibu. Suami saya kan PNS, guru, Ustaz. Ya. Beliau alhamdulillah bisa ada keahlian untuk main tenis ya Ustaz ya. Nanti bulan November itu ada pertandingan korpri tenis gitu Ustaz. Nah itu apakah kalau ada hadiah gitu, apakah boleh diterima kayak gitu Ustaz? Pernah saya tanya ke suami, ada itu nggak ada sponsor atau apa? Enggak sih, kayak kemarin di Jakarta udah seleksinya. Nah itu alhamdulillah suami saya dapat hadiah kedua itu TV, tapi double kan, maksudnya beliau double pertandingannya. Jadi TV itu dibeli oleh temennya sebesar 1.500.000, 1.500.000 itu dikasih ke suami saya gitu. Nah itu yang udah terjadi kemarin itu sebenarnya boleh diterima atau enggak ya Ustaz, pertandingan tenis, karena nanti November ada lagi gitu Ustaz. Tapi nggak ada sponsor atau apa gitu, nggak ada Ustaz. Iya. Sampaikan kepada suami ibu yang boleh mengambil hadiah walaupun dari pihak sponsor, dari pihak ketiga,
untuk 3 pertandingan hanya saja yang boleh. Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah kecuali pertandingan pacu kuda, pacu unta, dan pertandingan memanah. Pertandingan yang lain, pertandingan sepak bola, pertandingan tenis dan segala macam, ya itu olahraganya berguna betul. Tetapi Rasulullah tidak membolehkan mendapatkan hadiah. Bila ada hadiahnya, suami Anda ingatkan untuk tidak ikut dalam turnamen tersebut. Bila hanya sekedar hadiah umpamanya medali, kalau medali kan nggak ada artinya, atau sertifikat bahwa dia memenangkan juara 1, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau hadiah tadi berbentuk televisi, berbentuk uang, ya, atau televisi kemudian diuangkan, ini televisinya tidak halal, uangnya tidak halal, berikan kepada kemaslahatan umum atau kepada fakir miskin. Oh gitu ya Ustaz. Jadi Iya, maksud yang tidak boleh ya Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas Ya. nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan wa rafi wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Masih dalam pembahasan bab wakalah. Pertemuan kita pertama di hari ini dalam bab baru. Kami berikan kesempatan via telepon. Baik, halo. Silahkan, sudah masuk? Silahkan, halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan hamba Allah di Pekanbaru Pak Ustaz. Silahkan Umu. Iya. Begini Pak Ustadz, ini mungkin agak panjang permasalahannya, cuman dia bisa beruntut dalam setiap itu ada pertanyaannya Pak Ustadz. Baik. Begini, kami pernah membeli sebidang lahan sawit ya Pak Ustadz tahun 2005 itu sekitar 6 hektar. Jadi yang 4 hektar atau 2 surat itu SKGR atas nama saya sebagai istri. Yang 2 hektar itu atas nama suami. Itu 1 surat SKGR. Kemudian pada tahun 2015 kami membeli tanah lagi di lahan atau hamparan yang sama di sebelahnya itu 2 hektar. Ditawarin dengan harga 200 juta sama penjualnya. Itu begini Pak Ustadz, masalahnya waktu itu kami baru punya uang 150 juta. Kemudian kami tawarkan sama orang tua kami. Kami bilang ada lahan dijual. Cuman kami minta sama orang tua harganya 50 juta saja gitu. Tapi mereka mendapatkan 1 hektar dari lahan yang ada. Kemudian tahun 2018 begini, itu surat masih atas nama penjual, belum dibalik nama. Pada tahun 2018 itu kan ada penaikan sertifikat dari SKGR ke BPN. Karena orang tua kami tinggalnya di Bali, jadi kami bilang gimana kalau suratnya itu jadikan 1 atas nama suami gitu, karena yang bayar kan suami. Tapi mereka masih mendapatkan hasil dari lahan itu sebesar hasil 1 hektar lahan itu Pak Ustadz. Boleh nggak atas nama suami, tapi itu sebenarnya yang 1 hektar punya orang tua, karena kalau umpamanya apakan sesuai prosedur Pak Ustadz kan itu memakan waktu yang lama dan tentu orang tua harus ke sana kemari untuk mengurus surat itu. Itu pertanyaannya. Kemudian ada lagi Pak Ustadz, jadi dari awal pembelian
Artinya kan, Yang pertama dulu Ibu ya. Yang pertama boleh, tidak ada masalah. oh ya, baik. Cuman sebaiknya ada dibuat surat di bawah lagi pernyataan suami Anda di atas materai bahwa tanah yang ini, yang 2 hektar ini atas nama saya, suami Anda tadi, fulan mengatakan ini atas nama saya sertifikatnya, akan tetapi di sini bukan milik saya pribadi. Ada 50% kan 2 hektar, 1 hektar untuk ibu Anda. 50% adalah saham dari kepemilikan dari ibu mertua saya, Fulanah binti Fulan. Jelas Ibu? Sehingga bila terjadi sesuatu dan yang surat di bawah tangan ini, buat 2, 1 kirimkan ke ibu mertua atau ibu Anda. Sehingga dia tenang. Oh begitu, iya. Ya. Memang kesepakatan awalnya seperti itu. Ya, ditulis lebih baik. Karena nanti siapa tahu salah satu wafat, nanti jadi ribut masalah ahli waris. Oh begitu. Iya. Baik, nanti berarti kami buatkan surat kuasa. Bukan surat kuasa, surat pernyataan Oh iya. bahwa di sini ada hak milik orang lain, yaitu ibu mertuanya. Oh begitu Pak Ustadz. Iya. Terus begini Pak Ustadz, berlanjut dari itu kan Pak Ustadz. Cukup satu itu mungkinnya kan Umi ya. artinya kan, Baik, halo? satu lagi ya Umi ya. Halo, baik. Halo, satu lagi ya Pak Umi. Ustadz, halo? Iya, satu lagi ya Umi ya. Iya. Satu pertanyaan Begini, Pak terakhir. Ustadz. Nah, Itu kan berlanjut. Jadi begini, dari jumlah total semua 8 hektar, itu yang 1 hektar itu kan hasilnya kan diserahkan kepada yang mengelola, yang menjaga lahan. Artinya kan masih sisa 7 hektar kan Pak Ustadz. Terus Yang 7 hektar itu kan tiap sekali panen itu kan sama pengelolanya dikirim, maksudnya ditransfer uang udah bersih dari semua total pengeluaran. Itu terus kan masih sisa 7 untuk membagi hasilnya kepada orang tua itu Pak Ustadz, kami berikan itu jadinya hasil total itu dibagi 7, umpamanya gini, sama pengelola itu mendapat 7 sebentar, juta. dia 8 hektar. Sebentar Ibu, 8 hektar semuanya. 1/8 untuk pengelola. Halo? Iya Pak Ustadz, yang menjaga lahan. 1/8 pengelola, 7/8 untuk pemilik. Iya. Yang 7/8 ini di sana ada saham ibu Anda. Iya, yang 1 hektar. 1/8 kan ya? Dari 7/8 tadi, 1/8 hasilnya kirimkan untuk ibu Anda, jelas? Oh, jadi kalau saya begini Pak Ustadz, umpamanya 7 juta kan dikirim. Jadi 7 juta itu saya bagi 7 Pak Ustadz. Bagi 8 lah. Kan ibu Anda memiliki saham 1/8. Kalau Anda bagi 7, ya berarti Anda sebagian membantu ibu Anda memberikan hibah kepada dia, boleh? boleh. Oh, umpamanya kami beri berlebih nggak masalah? Ya nggak masalah. Kalau kurang aja ya nggak bagus. Baik. Demikian Umi ya. Oh, begitu Pak Ustadz. Makasih banyak ilmu. Ya Allah barik Selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khairan. Wa iyyaka Umu barakallahu fik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk mengetahui syariatnya dan bisa mengamalkannya, yang itu jelas mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.